Saya ingin merespon artikel Mas Anies Baswedan yang diterbitkan di Harian Kompas beberapa waktu lalu yang berjudul "Meluruskan Jalan Menghadirkan Keadilan". Dalam pandangan saya, tidak ada yang baru dalam artikel Mas Anies. Artikel ini bersifat normatif, tidak disertai data dan analisis yang solid, dan tanpa sebuah tawaran baru untuk mengatasi persoalan. Sehingga, setelah membacanya, jika kita kembali mengacu kepada judul, kita tidak mendapat jawaban jalan mana yang hendak diluruskan oleh Mas Anies dan konsep keadilan seperti apa yang hendak ditawarkan. Artikel ini hanya bicara normatif dan ideal, padahal kita semua tahu bahwa proses kebijakan publik selalu berada pada situasi yang tidak ideal, mencari rumusan terbaik dalam keterbatasan keadaan. Mengutip cendekiawan Sujatmoko, setiap ide, setiap gagasan harus punya kaki-kaki di bumi. Artikel Mas Anies mengawang-awang tanpa kaki-kaki di bumi. Ia hanya bicara hal-hal yang indah. Seharusnya begini, seharusnya begitu. Seperti nasihat, kalau menyeberang sebaiknya tengok kiri dan kanan, sediakan payung sebelum hujan, atau rajin-rajinlah menabung. Nasihat semacam itu tentunya penting, tapi tidak membawa sebuah pemikiran baru, tidak memperkaya perdebatan mengenai persoalan kesenjangan sosial sebagaimana tujuan dari artikel ini. Sebagai sesuatu yang disebut sebagai gagasan, tidak ada gagasan. Hanya deretan nasihat tanpa sebuah konsep atau pendirian yang jelas. Dalam tulisannya, Mas Anies menyebut, basis demokrasi adalah trust. Wes wayahe, mengembalikan kepercayaan itu. Kepercayaan bukan muncul dari fanatisme buta. Demikian tulis Mas Anies. Mas Anies tentunya meminjam istilah ini dari Robert Putnam, yang dalam Bowling Alone, The Collapse and Revival of American Community, yang menyebut bahwa demokrasi memerlukan trust sebagai modal sosial di antara warga. Demokrasi akan mengalami kemunduran ketika masyarakat terpisah dari keterlibatan sosial. Saya ingin mengingatkan Mas Anies bahwa tantangan terbesar dalam membangun trust atau rasa percaya di antara masyarakat kita hari ini adalah akibat politisasi agama. Ia tidak hanya membuat masyarakat saling mencurigai dan enggan bekerja sama dengan kelompok yang dianggap berbeda. Politisasi agama mendorong terjadinya intoleransi politik yang trennya memburuk sejak Pilkada Jakarta 2017 lalu. Intoleransi politik adalah buah dari politisasi agama yang membuat masyarakat terbelah, terpecah belah, merusak tenun kebangsaan. Politisasi agama membuat trust di antara masyarakat memburuk, membuat rasa curiga dan kebencian berdasar ras dan agama meluas. Mas Anies, persoalan terbesar dalam isu trust di masyarakat kita hari ini bukan bersumber dari ketidakpercayaan terhadap penyelenggara negara. Karena faktanya, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah cukup tinggi di atas 70%. Jadi, persoalan trust bukan pada wasitnya, tapi justru bersumber dari para pemain di arena pertandingan, khususnya politisi yang demi meraih kekuasaan bersedia menghalalkan segala cara, termasuk dengan memainkan sentimen agama, merusak persatuan kita. Itulah persoalan trust kita hari ini. Pada bagian lain, Mas Anies menulis, selama ini pembahasan ekonomi kerakyatan hanya berhenti di level filosofis. Akibatnya cara pandang kita terhadap ketimpangan tidak berkembang. Ini adalah pernyataan normatif tanpa data. Agak mengejutkan sebetulnya bahwa Mas Anies sebagai bekas gubernur Jakarta tidak mengetahui bahwa kebijakan dalam mengatasi kesenjangan ini tidak bersifat filosofis, tapi konkret. Ambil contoh kebijakan subsidi kesehatan melalui BPJS, subsidi pendidikan gratis, serta program beasiswa perguruan tinggi. Ini adalah kebijakan real untuk mengatasi kesenjangan. Dasar kebijakan ini jelas, bantu rakyat lewat program kesehatan dan pendidikan, maka mereka akan menjadi lebih sehat dan cerdas, dan itu adalah sumber kemajuan Indonesia. Kebijakan subsidi pendidikan dan kesehatan adalah jalan yang kita pilih untuk mengatasi kesenjangan sosial. Itulah yang menjadi dasar program BPJS, sekolah gratis, dan beasiswa perguruan tinggi. Tidak hanya itu, Mas Anies. Program konkret lainnya adalah sertifikasi tanah gratis yang beberapa tahun terakhir gencar dijalankan pemerintah. Ini juga sebuah kebijakan untuk mengatasi kesenjangan. Dengan sertifikat di tangan, rakyat punya akses ke permodalan karena mempunyai agunan. Ide ini terbukti sukses dijalankan di Peru dalam memberdayakan masyarakat kecil di sana. Jadi Mas Anies, kita punya kebijakan penanggulangan kesenjangan yang konkret, tidak sekedar filosofis dan punya landasan teoretik yang kokoh. Sebaliknya, saya tidak melihat tawaran yang lebih konkret dari Anda tentang bagaimana cara mengatasi kesenjangan melalui kebijakan ekonomi, kecuali terbatas mengenai kemudahan berizin berusaha
yang solusinya sebetulnya sudah dibuat melalui Perpu Cipta Kerja dalam bentuk penyederhanaan perizinan. Jadi tidak ada tawaran baru dari artikel Mas Anies. Pada bagian lain, Mas Anies menulis bahwa syarat utama pemerintahan yang kolaboratif adalah tata kelola pemerintahan yang benar atau good governance. Tapi saya ingin bertanya, dulu ketika menjabat gubernur DKI, apakah Mas Anies menjalankannya? Dalam kasus Formula E, prinsip good governance justru diterabas. Misalnya studi kelayakan yang justru disembunyikan. Bahkan lebih buruk lagi, komitmen fee Formula E dibayar tanpa melalui persetujuan DPRD dan membuat Mas Anies diperiksa KPK, bukan? Dalam aspek ini, saya mengkritik Mas Anies karena tidak ada kesesuaian antara apa yang Mas Anies tulis dalam artikel dengan apa yang dikerjakan ketika menjabat. Terakhir, saya ingin menyorot bagian dari artikel Mas Anies yang menyebut keragaman manusia Indonesia adalah karunia Allah, tapi mendorong masyarakat bersatu dan guyup adalah ikhtiar bersama. Atas bagian ini, saya hanya bisa berkomentar, walk the talk, Mas Anies, walk the talk. Kata-kata itu harus diwujudkan dalam tindakan. Terakhir kepada Mas Anies, menulis artikel itu bagus. Akan lebih bagus jika disertai data yang solid dan analisis yang tajam, tidak berhenti di tataran normatif filosofis. Dan yang paling penting di atas semua itu, kata-kata atau tulisan sebaiknya sejalan dengan tindakan. Semangat Mas Anies, ayo menulis lagi. Salam solidaritas.